Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu. Enggak. Yang ditinggalkan oleh para nabi itu sedekah. Terus apa warisan yang ditinggalkan oleh para nabi? Kalau warisan itu berupa rumah, maka hanya segelintir orang yang mendapatkannya. Bahkan hanya orang-orang yang jadi kerabat nabi yang mendapatkan warisan tersebut. Istri, anak, itu yang akan mendapatkan warisan. Tapi warisan para nabi ini ternyata bisa dinikmatin semua orang sampai hari kiamat. Tinggal mau atau tidak. Wa innama warrathul ilma. Ini kalau bicara sesuatu yang dikenang ya. Antum sebelum meninggal dunia ada sesuatu yang antum tinggalkan. Yang ditinggalkan para nabi itu adalah ilmu. Bukan ilmu tentang bikin pesawat. Bukan ilmu tentang membuat jembatan. Bukan ilmu tentang membuat sarana-sarana yang membuat orang lebih nyaman hidupnya, bukan. Tapi ilmu yang menunjuki kita jalan pulang ke surga. Maka faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia mengambil keberuntungan yang besar sekali. Maka tadi Anda sampaikan berkaitan dengan Al-Quran. Seharusnya yang umurnya 30 tahun hafal 30 surat. Bisa nggak? Waduh, sudah tua Ustaz. Dulu memang saya salah. Nggak ada istilah terlambat dalam agama kita. Kalau bilang rumah Quran Nisa ini, ada seorang wanita baru sadar, baru dapat hidayah, baru hijrah ketika umur 60 tahun. Dan 3 tahun hafal Al-Quran 30 juz. 3 tahun. Kenapa dia bisa fokus? Karena sudah pensiun. Selesai sudah. Orang pensiun ini nunggu apa aja? Nunggu apa orang pensiun itu? Nunggu mati. Kenapa di negara kita dan di negara lain ada istilah pensiun? Kenapa? Pensiun itu diberhentikan apa enggak? Diberhentikan, tapi terhormat gitu kan. Dianggap antum sudah tidak produktif lagi. Makanya kalau yang masih produktif ditambah umurnya, ada kontrak baru lagi supaya dia masih bisa memberikan manfaat. Tapi secara umum orang pensiun itu dianggap sudah nggak produktif. Udah, antum akan digantikan dengan generasi yang selanjutnya. Ini yang nunggu ngelamar kerja ini banyak ini. Kalau antum dah berhenti bekerja, ya apa ini mau naik? Antum kau melihat kondisi sekarang di negeri kita, Allahu Akbar. Banyak orang-orang itu yang hidup dalam kekhawatiran disebabkan dia akan diberhentikan. Tapi ketika antum sudah tidak ngurusin dunia, bawa ngurusin akhirat gitu. Maka ajakan buat teman-teman yang sudah berumur, bagaimana di sisa umurnya melengkapi lah. Kalau dia umurnya pensiun Indonesia umur berapa? 56? 58 ya? 58, 60. Oh, nambah lagi sama 60 sekarang. Masya Allah. Oh, kalau guru sampai 60. Yang 68, yang 58? TNI Polri ASN. TNI Polri ASN. Masya Allah jemaah. Antum bisa lihat itu. Ketika antum berumur 58, paling tidak bisa menghafal 58 surat. Apa nggak bisa setahun 1 surat? Nggak bisa. Nggak mampu. Nggak kuat. Bukan. Tapi nggak mau. Ada perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Di surat At-Tahrim, surat keberapa surat At-Tahrim? Nah, coba dilihat.
Nah, ayo dilihat handphonenya jamaah, supaya antum tahu ini surat nomor berapa gitu. Kalau antum tahu sama umurnya, seharusnya, oh ana seharusnya hafal surat ini gitu. Surat nomor berapa? 66. Nah, jumlah surat Al-Quran berapa? 114. Berarti kalau ini surat nomor 66 yang umurnya 58, seharusnya apa? Paling tidak gitu kan. Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ini yang dipanggil pertama itu Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Panggilan yang kedua itu buat orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang ketiga di surat ini buat orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru. Panggilan yang keempat kembali buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang kelima buat nabi lagi. Ya ayyuhan nabiyyu. Jadi kalau kita melihat panggilan Allah ini ditujukan kepada orang-orang beriman agar mereka menjadi lebih baik lagi. Baik, pertanyaannya, berapa kali buat mak-mak nih? Ya, buat mak-mak, karena kajiannya kajian mak-mak. Buat mak-mak, berapa kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Silahkan ibu-ibu. Enam. Ayo, ada mic-nya di sini. Ibu-ibu pegang mic. Ada mic nggak tempat ibu? Kok nggak ada? Nah, silahkan diangkat suaranya. 89. Tuh, kasih aja yang ngomong 89. Sebutkan yang nomor 89. Pertanyaan kedua. Sebutkan yang nomor 89. Panggilan terakhir buat orang-orang beriman dalam Al-Quran. Nah, apa? Loh, panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan surat yang terakhir turun ya, tapi panggilan terakhir Allah kepada orang-orang beriman. Jadi kalau diurut itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas, panggilan terakhir ya ayyuhalladzina amanu itu yang mana? Ya, tafadhal. Yang keras. Nah, ada yang jawab? Coba kita berpikir, panggilan terakhir Allah terakhir manggil anak itu untuk apa sih? Nah, panggilan itu di surat At-Tahrim ini. Panggilan terakhir itu ada di surat Tahrim. Jadi panggilan nomor 89 dan nomor 88. Ibu-ibu. Nah, ada yang jawab? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ahsanti. Baik, kasih hadiah. Itu panggilan nomor 89. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu di surat At-Tahrim ayat 8. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Satu ayat sebelumnya itu ada, setelah satu ayat ya,
Di ayat nomor 6 itu panggilan nomor 88. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini jemaah, ternyata kita kalau mau balik ke surga itu harus lewat neraka. Nggak ada jalan lain. Jadi orang berpikir dia mau cari jalan pintas, semua jalan menuju surga itu harus melewati neraka. Dan Allah katakan, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian. Gimana ketika lewat neraka, selamat, tidak jatuh dan tidak terbakar. Bukan hanya diri kalian yang diselamatkan, tapi juga keluarga kalian. Yang terutama buat bapak-bapak adalah istrinya, sebelum anak-anaknya. Karena seorang laki-laki itu beristri dulu baru punya anak. Maka kewajiban para lelaki menyelamatkan istri-istrinya dan tentunya nanti anak-anaknya dari api neraka. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya? Bagaimana dia bisa menyelamatkan anak-anaknya kalau dia sendiri tidak menyelamatkan dirinya? Ketika di pesawat, pramugari itu selalu menyampaikan apabila terjadi kondisi darurat dan kantong oksigen itu turun, siapa yang pertama pakai? Anaknya apa orang tuanya? Nah, anak apa orang tua? Orang tua. Disampaikan mereka, jangan memakaikan anaknya, jangan memakaikan orang lain sebelum engkau pakai. Karena memang prinsipnya seperti itu. Selamatkan dirimu baru orang lain. Ketika kita doa buat orang tua, kalau doa buat orang tua saja, maka kita bebas. Kita katakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu doa buat ibu kita umpamanya. Tapi ketika antum mau doa buat diri antum dan buat orang tua, apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni buat aku dan kedua orang tua. Karena ada sebagian orang tua yang dia memikirkan keselamatan dirinya, tapi dia sendiri tidak memikirkan keselamatannya. Ada salah satu artis di Indonesia yang mungkin sebagian tahu dengan sosok perempuan ini, yang dari penampilannya menunjukkan dia bukan wanita baik-baik, tapi dia ingin anak-anaknya baik. Dia ingin anak-anaknya soleh dan soleha. Akhirnya dia paksa anaknya untuk ngaji, dia paksa anaknya untuk pakai jilbab, dia paksa anaknya untuk belajar agama. Padahal dia sendiri tidak melakukan itu. Kira-kira anaknya akan nurut ibunya, akan nurut ucapan ibunya, apa mencontoh perbuatan ibunya? Nah, mendengarkan apa mencontoh dengan melihat? Tuh, jadi anak-anak itu mungkin salah mendengar, tapi tidak pernah salah melihat. Mungkin dia salah mendengar. Berapa banyak bapak sambil pegang rokok ngomong sama anaknya, "Nak, jangan rokok bahaya, penyakit." Kira-kira itu bapaknya ngomong gitu. Anaknya dengernya apa? "Nak, rokok nyaman, rokok ini nak." Dia bisa salah mendengar tapi tidak salah melihat, karena dia lihat bapaknya arokok. Pagi arokok, siang arokok, malam arokok, tapi can bapak penyakit. Bunda salah-salah ngeding jan saya ini. Mun penyakit tak kira rokok bi bapak, pasti nyaman. Anak itu akhirnya akan meniru, padahal orang tua nggak ingin anaknya merokok. Dia mengatakan dia beremah, bapak ini sudah kecanduan nak, tapi situ tidak sampai nak.
Penyakit nak bi arokok cik nyaman lah Bapak. Itu yang terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qu anfusakum, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Bagaimana menyelamatkan diri kita dan keluarga kita? Para ulama menyebutkan, allimuhum wa'adibuhum, ajari mereka jalan menuju surga. Ajari mereka bagaimana ketika lewat sirat itu nggak kena api dan tidak jatuh. Antum bisa ngelihat ya, ketika seorang anak ikut acara apa yang di hutan, outbound ya, acara outbound yang kadang kala naik jembatan yang kecil ya, yang kadang kala naik flying fox, yang pokoknya itu ada yang ngajarin, ngatakan nanti engkau harus pakai pengaman ini, diajarin ini. Kenapa? Karena orang itu sudah tahu sama areanya bahaya nih. Kondisinya menakutkan. Kalau engkau tidak menggunakan ini, takut engkau jatuh. Itu padahal cuma permainan. Kalau jatuh pun jatuh ke tanah, jatuh pun jatuh ke sungai. Gimana kalau jatuhnya ke neraka? Sedangkan bapak sama ibu ini nggak ngajarin. Sang suami nggak pernah ngajarin sama istrinya, kitanya akan melewatin jembatan yang lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, yang kalau jatuh habis. Bukan cuma jatuh, kadangkala ada pengait-pengait yang akan menyeret kita menuju ke neraka. Nih bapak nggak pernah ngajarin itu loh, bapaknya nggak pernah tahu juga. Yang dia tahu bagaimana cari fulus, yang dia tahu bagaimana keinginan anaknya terpenuhi, yang dia tahu bagaimana liburan anaknya jalan-jalan. Sebagian orang tua itu yang dipikirkan. Padahal tadi untuk outbound saja harus ada pemandunya yang ngasih arahan. Nanti kalau terjadi ini, lakukan ini. Nanti kalau terjadi ini, perbuat ini. Nanti engkau sampai sana, engkau cari jalan. Ada petanya sudah dikasih. Tandanya itu ada tanda anak panah, warnanya putih. Dijelasin semua bagaimana dia sampai ke tujuan. Tujuannya cuma main-main. Tapi seperti itu penjelasannya, jemaah. Kenapa? Karena ini permainan beresiko. Dan dunia ini hanya main-main. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kita cuma main-main di sini. Jangan serius di dunia. Yang serius itu setelah kematian. Makanya ajarin mereka. Bagaimana orang tua mau ngajarin, orang tuanya nggak pernah belajar. Belajar nggak paham dia. Maka alhamdulillah sekarang ada sarana untuk belajar yang mudah. Kajian-kajian online. Kajian yang seperti ini. Kalau dulu memang nggak sempat sekolah agama, yang kita tahu juga pelajaran agama itu hanya 2 jam mungkin ya dalam sepekan. Sedangkan pelajaran dunia sepanjang pekan. Antum lihat anak SD 6 tahun belajar apa? Agamanya berapa persen? SMP berapa persen agamanya? SMA berapa persen? Padahal kita hidup di dunia cuma 70 tahun. Tapi persentase perjuangan kita untuk 70 tahun ini mati-matian. Sedangkan 1 hari di akhirat, 1 hari, kata Allah Azza wa Jalla, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun. Bayangin, untuk yang 1 hari seperti 1000 tahun, kita hanya belajar 2 jam dalam sepekan. Sedangkan untuk yang hanya 70 tahun, berapa jam 70 tahun itu jamaah dibanding di akhirat? Kita mati-matian. Alimuhum, ajari. Maka orang tua harus belajar dulu sebelum mengajarkan. Kebanyakan kita menikah tanpa melewatin kitabun nikah. Nggak pernah belajar kitab nikah, nggak pernah. Terus kok bisa nikah tanpa belajar kitab nikah? Padahal orang mau jadi insinyur, oh itu harus belajar. Orang membangun jembatan, oh itu harus belajar. Bukan cuma belajar, dia bahkan praktek.
Ada yang membimbing dia untuk bangun jembatan di dunia yang jaraknya cuma 5 meter. Dia itu belajar 4 tahun jemaah. Bagaimana untuk membangun jembatan yang di atas neraka jahanam? Kita nggak belajar. Tahu-tahu nikah. Ilmu pernikahan didapat dari mana? Dari kitab apa? Dari bapaknya. Oh, bapaknya kayak gini ya. Jadi kalau anak itu nakal dikit kerpas. Oh gitu. Anak itu kalau sekolah, tidak masuk sekolah kerpas. Sholat subuh, tidak sholat, tidak apa-apa lah, masih anak-anak. Dia akan pelajari itu. Berapa banyak ya orang tua anaknya sholat subuh, wow kene Ustaz, tina kana Ustaz, tina tedung. Pas jam 7 sekolah, hari sekolah, tidak tak sekolah situ. Dimarahin sama orang tuanya. Ketika dia nggak pernah belajar kitabun nikah, dia akan tahu, oh kayak gini kalau sudah nikah nanti. Kalau anak punya anak, anakku harus berangkat sekolah. Tapi kalau sholat subuh, oh gampang lah, masih anak-anak. Itu yang terjadi sama kita. Kita benar-benar menganggap dunia ini segala-galanya dan menganggap akhirat itu kalau ada waktu, kalau sempat saja. Padahal kita harus adakan waktu untuk belajar. Setelah itu jangan cuma dikasih pengetahuan anak-anak itu. Istri jangan hanya dikasih pengetahuan. Ilmu itu ya kita tahu mana halal haram ya. Tapi anak-anak perlu contoh. Disinilah adab yang perlu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia memberikan sebuah perbandingan antara ilmu agama ini dan dengan harta yang dicari manusia. Bukan berarti kita mengecilkan ilmu umum ya. Enggak, ilmu umum pelajari, silahkan. Karena ilmu umum itu dibutuhkan oleh umat. Dan kalau niatnya baik, insya Allah dapat pahala. Tapi biasanya ilmu umum itu tujuannya untuk apa? Untuk apa jemaah? Orang belajar ilmu umum tujuannya apa? Cari fulus. Cari fulus sudah. Antum lihat anak-anak yang kuliah, oh enggak, saya cuma ingin dapat ilmu pengetahuan. Enggak, engkau mau kerja, engkau mencari duit. Yang tujuan akhirnya adalah cari fulus. Enggak apa-apa, tidak tercela. Asalkan tidak lupa dengan ilmu agama. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Li'anna al-mal yahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Karena harta itu engkau jadi penjaga harta. Kita jadi satpamnya harta. Nggak HP, tekui malu lo HP. Masuk toilet, bawa masuk sama dia. Tasnya dibawa masuk. Bagaimana manusia ini benar-benar lelah menjaga harta. Sepeda motor, apa yang kita lakukan? Kunci ganda, kasih gembok, kasih CCTV. Pokoknya harta itu kita yang sibuk jaga harta kita. Kita sudah capek dapat, setelah dapat diapakan? Kita suruh jagain. Sedangkan ilmu yang akan jaga kita. Ilmu jaga kita. Kita akan melakukan ini, oh nggak boleh, ini bahaya. Bu, dari mana antum tahu bahaya? Orang udah belajar. Itu ilmu akan menjaga kita di dunia dan di akhirat ya. Kemudian harta itu habis ketika antum belanjakan, tapi ilmu nggak akan habis. Antum ajarkan kepada siapapun, apakah setelah antum ajarkan ilmu antum langsung hilang? Ana sejak ngajar ini ya Allah ilmu ana berkurang, Ustaz. Nggak ada. Tapi coba antum berangkat ke mall, masya Allah Bondoson di mall sudah. Nah, City Plaza, masya Allah ya. Di mall Bondoson ini. Coba antum berangkat ke City Plaza. Kira-kira fulusnya nambah atau berkurang di sana? Makanya orang kalau ke mall sama istrinya, itu uangnya sebagian sudah ditaruh di rumah. ATM sahabat Eroma, sudah. Sampai sana perak segini pesen dek. Karena dia tahu uang itu akan berkurang kalau dibelanjakan. Ilmu nggak ada. Semakin banyak antum amalkan, semakin bertambah ilmu. Kemudian orang yang ilmu itu menjadi hakim yang mengadili, sedangkan harta itu yang diadili.
Kalau kita lihat kejadian-kejadian berkaitan dengan harta ini, dan para pemilik harta, mereka bangkai sebenarnya, padahal mereka hidup, para pemilik harta. Sedangkan orang-orang yang berilmu itu walaupun mati, dia tetap hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu, ilmu agama kita bicara, dibandingkan orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan rembulan, kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawan, seperti keutamaannya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Dan tanda Allah cinta kepada hambanya bukan harta. Karena sebagian orang, Anda pernah ketemu sama satu orang, dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Allah itu cinta sama Anda. Anda tanya, apa buktinya? Usaha Anda lancar, rizki terus. Ini tanda cinta Allah. Loh, dari mana engkau tahu itu tanda cinta Allah? Bukankah Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtala, kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala dan ujian. Seperti itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa manusia yang Allah ingin kebaikan buat dia, Allah bikin orang itu belajar agama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, teruslah belajar agama. Sekali lagi, bukan dengan meremehkan ilmu dunia. Kita tidak perlu memotivasi antum untuk belajar dunia, karena kita sudah punya semangat untuk itu. Tapi belajar agama ini untuk diri kita sendiri, mengangkat kebodohan dari diri kita, lalu kita amalkan, dan setelah itu baru bisa kita mengangkat kebodohan dari istri kita, dari anak-anak kita. Yang semoga dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat kita dan Allah mematikan kita husnul khatimah. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan jemaah. Anda disuruh jawab banyak pertanyaan yang sudah diketik. Pertanyaan pertama, mohon sarannya Ustaz, apa yang perlu dilakukan supaya dapat membaca Al-Quran bisa memberikan ketenangan dan mengobati segala kegundahan? Sebab selama ini ana masih belum bisa merasakan nikmatnya dalam membaca Al-Quran. Iya, Al-Quran itu sakinah, Al-Quran itu syifa, penyembuh. Al-Quran itu mau'izah, pelajaran. Al-Quran itu hudan, petunjuk. Tapi bagaimana seorang bisa merasakan tadi petunjuknya Al-Quran, kesembuhan dari Al-Quran, rahmat dari Al-Quran, pelajaran dari Al-Quran? Maka dia harus mentadabburi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, kitab yang penuh dengan berkah yang kami turunkan untuk dihayati, untuk ditadabburi, untuk dimengerti, untuk dicermati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal itu ambil pelajaran dari sana. Makanya kalau kita membaca Al-Quran belum mendapatkan ketenangan, boleh jadi kita membacanya sekedar untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Karena kita semua faham satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Satu ayat itu bisa jadi lebih baik dari seekor unta di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika orang hanya membaca untuk mendapatkan hadiah, biasanya nggak membekas di hati.
Maka tolong ketika membaca Al-Quran, niatnya. Dan yang kedua, waktunya. Waktu membaca Al-Quran yang paling mulia itu kapan, jemaah? Jemaah, ibu-ibu, kapan waktu membaca Al-Quran yang paling mulia? Di malam hari dan di akhir malam. Ingat ceritanya Usaid bin Khudair ketika dia sedang sholat malam di dekat kandang kudanya. Ada anaknya namanya Yahya. Dia sholat malam. Disebut ketiga kali seperti itu. Akhirnya dia selesaikan sholatnya. Dia gendong anaknya Yahya. Dia jauhkan dari kudanya. Ketika dia lihat, subhanallah, ada seperti naungan yang turun, jamaah. Dan di naungan itu ada lampu-lampu yang terang benderang. Naungan itu naik, 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 kemudian menghilang. Besok paginya dia laporan kepada Nabi SAW. Dia cerita, ya Rasulullah, tadi malam aku membaca sholat, membaca Al-Quran, kemudian kudaku itu kebingungan, muter-muter dia. Akhirnya aku berhenti. Ketika aku berhenti membaca, kuda itu jadi tenang, diam juga. Kata Nabi SAW, Iqra, ya ibn Khudair, Iqra, engkau baca, seharusnya kau lanjutkan baca, kata dia. Ya Rasulullah, aku baca lagi ya Rasulullah. Kemudian kuda itu seperti itu lagi. Ketika aku berhenti, dia berhenti juga, tenang. Iqra ya ibn Khudair, engkau baca terus. Sampai ketiga kali Usaid mengatakan, ya Rasulullah, ada anakku Yahya di situ, aku khawatir dia keinjak sama kuda itu. Ketika aku selesai ya Rasulullah sholatku itu, aku melihat tadi ada naungan yang penuh dengan cahaya. Ya ibn Khudair, itu malaikat yang turun mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau terus membaca, maka penduduk Madinah akan melihat itu. Seperti itu Al-Quran. Maka ketika membaca, benarkan niatnya. Yang kedua, tadabburi. Yang ketiga, usahakan waktunya tadi di waktu yang sangat indah, ketika tenang, dan bacanya dengan suara. Bacanya dengan suara. Bacanya dengan suara yang indah juga. Jadi kalau antum bacaannya, kan ada orang kalau jadi imam baru suaranya indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya menikmati. Tapi kalau sholat sendiri, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Dan sholatnya sah, betul. Tapi bacalah dengan suara yang indah, karena Allah suka mendengarkan. Dan Nabi SAW mengatakan, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum, kata Nabi SAW. Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Maka tolong bacanya yang indah. Semoga dengan cara seperti itu, ya, dapat kita ketenangan. Kemudian boleh jadi di hati kita ada penyakit. Wadah itu, wadah nih, ini gelas ya. Kalau wadah ini kotor, mau diisi air bersih sebersih apapun, airnya jadi kotor nggak? Jadi kotor. Walaupun airnya bersih. Berarti ada wadah yang harus dibersihkan dulu, baru diisi air. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, suci, nggak akan pernah puas membaca Al-Quran. Berapa banyak di daerah kita ya, orang-orang itu, apalagi kalau di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, mereka sholat tarawih itu hanya mengejar jumlah.
Apakah sholat tarawih itu harus 23 rakaat? Enggak. Apakah sholat tarawih itu harus 11 rakaat? Enggak. Boleh sholat tarawih itu 5 rakaat, boleh nggak? Boleh. 7 rakaat boleh. 13 rakaat boleh. Tapi tolong jangan hanya berbicara kuantitas tanpa berbincang tentang kualitas. Kualitas ibadah itu sendiri lebih penting daripada jumlah. Orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan keberadaan akal dia ketika dia sholat. Makanya di masyarakat tuh kadang-kala kalau sudah imamnya bacaannya panjang, enak jamaah, kira-kira besok tetap dijadikan imam atau diganti? Diganti sama orang. Betapa sih imam ini? Mereka bukan, ya Allah enaknya suaranya, ya Allah. Tapi pertanyaan kedua, bagaimana caranya menanamkan rasa istiqomah untuk para remaja zaman sekarang? Jazakallahu khairan. Iya, tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ujian orang tua kita tidak seperti ujian masa anak. Ujian yang anak alami tidak seperti yang dialami remaja-remaja sekarang. Kita ingat ya, lambe itu kalau mau nonton TV, numpang kita jamaah ke rumahnya tetangga, biasanya hari Ahad tuh. Udah acara hari Ahad kumpul, hitam putih jamaah. Hitam putih. Kemudian ada bioskop. Mulai ujiannya naik lagi. Kenapa ana sampaikan hal ini? Karena pintu fitnah yang menakutkan itu adalah mata kita. Mata. Kemudian setelah itu muncul video. Ada tempat penyewaan video, kaset video. Kemudian muncul VCD. Kemudian muncul DVD. Yang mbah kita nggak pernah tahu apa yang namanya DVD. Kalau mbah kita yang umurnya 80 tahun tanyain, "Mbah, tahukah DVD?" Apa DVD? Tidak tahu dia. Tapi handphone tahu sudah bapak kita. Mbah kita sudah pakai handphone. Sampai fitnahnya itu ada di sini. Berkumpul di sini. Sehingga untuk mengakses hal-hal yang tidak diinginkan itu dengan sangat mudah sekali bisa mengakses. Maka ini menjadi sebuah tantangan buat orang tua dan anak-anak remaja. Nasihat ana, segera menikah. Sebenarnya bukan nasihat ana ya. Itu nasihat Rasulullah SAW 1446 tahun yang lalu. Bayangin, beliau mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, ini anak-anak muda. Anak muda itu sejak baligh sampai umur 40 tahun. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan secara finansial tentunya, maka hendaklah dia menikah. Kenapa disuruh menikah? Ini bicara fitnah di masa lalu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan lebih membantu kita menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dua hal ini di masa sekarang sudah tidak terjaga lagi. Banyak orang nikah tua atau nikah di atas umur 20 tahun, 25 tahun, hampir 30 tahun. Padahal SMP dia sudah berzina, SMA dia sudah berzina, kuliah dia juga sudah berzina. Karena sarana untuk berzina itu sangat mudah sekali. Itu di masa lalu aja disuruh segera menikah. Apalagi di masa sekarang.
Sedangkan orang tua kalau anaknya mau nikah, kene apa sekali. Kalau memang dia nggak boleh nikah, bagaimana engkau menjaga dia dari fitnah mata dan kemaluannya? Na'udzubillah jemaah. Tadi kita lihat ya, anak-anak SMP sudah belajar sex education, SMA juga belajar, tapi kita pun nikah nggak pernah belajar. Mereka nggak belajar hal itu. Segera menikah bagi yang mampu. Apakah pernikahan bertentangan dengan kuliah? Enggak. Kalau engkau nggak butuh nikah, kuliah. Artinya engkau tidak butuh, engkau alhamdulillah bisa menjaga pandangan matamu, engkau bisa menjaga kemaluanmu, ya jangan nikah dulu, fokus belajar. Tapi kalau engkau nggak bisa, nikah. Terus kalau nggak mampu, puasa. Maka bagi kaulah muda, anak-anak tuh bisa kawin mulai umur berapa, jawab? Nih bapak-bapak. Laki-laki tuh bisa kawin mulai umur berapa? Hah? 20. Umur berapa? 18. 12 bisa kawin. Nggak ngelihat berita kemarin yang 4 orang memperkosa anak perempuan kemudian dibunuh. Umur 12 tahun mereka. 12 tahun mereka sudah berzina memperkosa. Yang paling tua umur 16 tahun. 12, 14, 16 tahun. Memperkosa, kemudian dibunuh tuh anak. Dan kita mengatakan, oh masih di bawah umur. Enggak dia. Dia sudah bisa kawin. Dia sudah bisa berzina, bahkan dia sudah bisa membunuh. Lalu kita berpikir masih anak-anak, tidak. Inilah sesuatu yang perlu diperbaiki. Sebelum baligh itu anak-anak. Sebelum baligh. Sesudah baligh, ya, udah dia dewasa. Malaikat sudah mencatat. Namun di tempat kita ini ada usaha mempercepat masa baligh anak-anak dan memperlambat akalnya anak-anak. Akalnya kurang tuh anak itu. Suruh kawin, oh nggak bisa tanggung jawab. Lu dulu mbah-mbah kita 14 tahun nikah siapa? 16 tahun menikah mereka. Lu kok bisa? Tadi baligh dan jangkep akalnya. Sedangkan kita dengan makanan-makanan yang ada penelitian menyebutkan anak sekarang itu lebih cepat baligh. Karena makanannya memicu dia untuk baligh. Tontonannya juga memaksa dia untuk baligh. Sedangkan akalnya tetap diperlambat pertumbuhannya. Orang tua selalu ngomong apa? Si are-are. Gak ada loh. Anak kalau sudah balik, malaikat sudah nyatet. Sudah dewasa dia. Tadi bisa kawin tuh. Anak 12 tahun sudah bisa berzina. Bukan berzina, memperkosa. Dan membunuh. Maka tadi, kenapa nasihat anak? Menikah. Oh, tapi di negeri kita aturannya umur berapa? Umur 19 tahun kalau nggak salah. Alhamdulillah masih ada peluang. Boleh diajukan ke pengadilan untuk nikah di usia dini. Asalkan orang tuanya mempersiapkan. Sedangkan sekarang di pengadilan agama yang banyak mengajukan pernikahan dini, tahu siapa? Siapa? Anak-anak SMA yang pacarnya sudah hamil. Sudah hamil. Sudah, ya gimana sudah hamil harus dinikahkan. Ketika dia punya kemampuan untuk menyalurkan syahwatnya dan dia punya uang, suruh kawin. Bukan disuruh berzina dulu baru kawin. Enggak. Makanya saya sampaikan kitabun nikah ini harus dipelajarin di SD. Supaya mereka tahu bagaimana kehidupan ini. Nah, ada namanya menikah. Menyalurkan syahwat itu dengan menikah. Nanti SMP diajarin lagi babnya, ada yang namanya menikah. Jadi engkau punya keinginan syahwat, bukan kau salurkan semaumu. Bukan kayak ayam jago ketemu ayam betina ya di pinggir jalan, langsung dinaikin ditinggal. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian untuk istiqomah ini jaga pergaulan.
Jangan salah pilih kawan. Kemudian banyak berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan ketetapan kepada kita. Baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ustaz izin bertanya. Ana izin minum dulu jangan. Bismillah. Ketika kita punya hajat, lalu bernazar memakai cadar, namun setelah hajat itu terkabul, kita belum mampu menunaikan nazar tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jika kita sudah menunaikan nazar tersebut, tetapi kemudian hari belum mampu istiqamah dan melepasnya, apakah berdosa Ustaz? Jamaah rahimakumullah. Nazar itu tidak dianjurkan. Disebutkan dalam sebuah athar, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dia kalau dikasih sama Allah baru dia mau ngasih. Kalau enggak, ya enggak. Ini tipikal orang-orang bakhil. Tapi kalau sudah bernazar, wajib ditunaikan apabila nazarnya tidak bertentangan dengan syariat. Allah Azza wa Jalla memberikan pujian ya kepada orang-orang yang memenuhi nazarnya. Allah katakan yufuna bin nazar. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi nazarnya. Maka nasihat anak kepada yang bertanya, penuhi nazarnya. Allah tidak mewajibkan kepadamu untuk melakukan sesuatu, tapi engkau mewajibkan hal itu kepada dirimu sendiri, maka engkau wajib akhirnya melakukan itu. Bicara hukum cadar memang ada khilaf di antara para ulama, tapi setelah engkau bernazar, maka jadi wajib buat engkau. Karena dia bernazar. Dan kalau dikatakan belum mampu, apa alasannya? Kalau orang nazar mau berangkat umroh, boleh jadi dia nggak mampu karena duitnya belum terkumpul, belum kumpul. Ustaz, gimana mau berangkat umroh? Ya sudah, tabung, nanti kau berangkat umroh. Tapi kalau bicara pakai cadar, Anda nggak tahu ketidakmampuannya di mana. Karena ada perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Tidak mampu dan tidak mau. Kalau ternyata benar dia tidak mampu, ada kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan itu, maka hendaklah dia membayar nadarnya dengan pembayaran kafaratul yamin, kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu apa? Membebaskan budak atau memberikan makan kepada 10 orang-orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau kalau sudah nggak ada baru puasa 3 hari. Barakallahu fikum. Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah benar jika pasangan yang pernah berselingkuh sudah pasti akan mengulanginya lagi Ustaz? Kenapa psikolog ataupun kebanyakan orang berkata kalau pasangan yang pernah berselingkuh akan mengulanginya lagi suatu saat nanti, meskipun dulu pernah meminta maaf, menyesal dan ingin memperbaikinya? Apakah itu benar Ustaz? Bagaimana kita harus menyikapi bayangan ketakutan itu? Mohon jawabannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ahibati fillah, ini berkaitan dengan dosa. Ketika seorang berbuat dosa, maka yang harus dia lakukan adalah bertobat kepada Allah, bukan minta maaf kepada pasangan hidupnya. Dosa zina ini bukan dosa kepada manusia, tapi dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang laki-laki yang berzina nggak perlu cerita sama istrinya kalau dia pernah berzina. Seorang wanita yang pernah berzina, berselingkuh, nggak perlu dia minta maaf sama suaminya, tapi dia perlu bertobat minta ampun kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya kita tahu di masyarakat kalau orang berzina katanya harus tanggung jawab.
kepada yang dizinai. Enggak. Dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di masa Nabi SAW ketika datang seorang wanita mengatakan, aku hamil dari zina. Apakah Nabi SAW bertanya, dengan siapa kamu berzina? Sedangkan sekarang ditanya anak ini, hamil. Aku hamil. Dengan siapa kau berzina? Mana harus tanggung jawab dia? Bukan anaknya disuruh tobat, dia cari laki-laki itu untuk bertanggung jawab. Bukan. Ada yang salah di masyarakat ini. Kita boleh jadi yang membiarkan anak perempuan kita keluar sama laki-laki di malam hari, berpacaran sama mereka. Lalu kita berpesan tengah cek sampai ngandung. Kita hanya pesan itu. Berarti kita telah melegalkan bagi mereka untuk berzina, tapi jangan sampai hamil. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, dosa zina ini dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, apabila laki-laki yang menzinai perempuan lalu bertanggung jawab kepada perempuan yang hamil ini, anaknya dinasabkan kepada siapa? Kepada siapa? Bapak biologisnya? Ke emaknya tetap, walaupun dia nikah. Maka di negara kita yang madhabnya madhab Syafi'i, tetap anak itu anak ibunya. Ini yang kadang-kala kita, ya, ada pembiaran di tempat kita. Kembali kepada pertanyaan, apakah seorang yang berzina, yang berbuat dosa, mungkin dia melakukan dosa itu lagi? Kalau bicara mungkin saja. Tapi ada orang yang bertobat dengan taubatan nasuha, dia tidak mengulangi dosa itu. Ini bukan hanya bicara zina ya. Namun kalau sang suami menyesal hanya kepada istri, oh mungkin dia ngulangin. Karena dia pikir istrinya nggak tahu, dia berselingkuh lagi. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dan dia yakin Allah mengawasi dia, insya Allah dia nggak kembali melakukan perbuatan dosa itu. Namun ada beberapa catatan. Harus ganti lingkungan. Ganti. Artinya kalau suamimu berzina di sebuah tempat yang memang tempat itu mengajak dia untuk berzina, ya dia harus keluar dari tempat itu. Kalau enggak, dia akan digodain lagi sama perempuan di sana. Ada seorang wanita yang Masya Allah, suaminya selingkuh. Dia datang ke ana bersama suaminya benar-benar bertobat kepada Allah. Syarat istrinya satu, ana mau nerima dia Ustaz, tapi dia tinggalkan pekerjaannya Ustaz. Dan suaminya, iya aku tinggalkan pekerjaan. Dan alhamdulillah, dia tinggalkan pekerjaan itu dan dia bisa hidup sakinah, mawaddah, rahmah bersama istrinya. Namun godaan wanita tidak berhenti jemaah. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Maka engkau jangan khawatir kalau suamimu bertobat karena Allah Azza wa Jal. Semoga dia terhindarkan dari fitnah wanita dan dia hendaklah menjauhin tempat-tempat yang membuat atau mengajak dia berzina. Tapi kalau suamimu hanya minta maaf sama kamu, menyesal hanya di depanmu dan ingin memperbaiki karena kamu, kan ada jemaah. Jadi semua karena istri, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena anak-anak dia mempertenggal, iyalah anak kesian sama anak-anak lu. Kok bukan karena Allah, kok akan ngulangin lagi gitu loh. Karena anak-anak tidak melihat, istri juga tidak melihat, maka tolong itu yang perlu ditumbuhkan. Dan ya, ketika seorang memaafkan jamaah, memaafkan itu tambah kebaikan. Artinya kita berusaha ngajak suami untuk belajar lagi, kajian lagi ya, ibadahnya ditambahin, puasa sunnah gitu, dengan harapan dia terhindar dari perbuatan dosa itu. Saat ada masalah dalam keluarga, apa yang sebaiknya dilakukan jika seorang suami tidak menegur sapa istrinya dalam waktu yang lama? Dan bisa juga sebaliknya, istri yang tidak bertegur sapa suaminya dalam waktu yang lama. Ahibati fillah, tidak bertegur sapa ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Biasanya tidak bertegur sapa disebabkan
sebuah kesalahan yang menyebabkan kita sakit hati. Kalau sesama saudara kita urusannya urusan dunia, maka kita tidak boleh meninggalkan tegur sapa lebih dari 3 hari. Itu kalau urusannya dunia. Kalau urusannya agama, kita boleh tidak menegur sampai lama. Urusannya agama, umpamanya kita punya pasangan ini nggak sholat, aku nggak akan ngomong sama kamu sampai kamu sholat. Selesai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada masalah. Karena dia meninggalkan tegur sapa disebabkan Allah Azza wa Jalla, bukan karena urusan pribadi dia. Suami boleh tidak menegur istri. Urusannya apa? Itu tadi urusan, kalau urusan agama, engkau boleh tidak menegur dia sebulan. Bersumpah mengatakan, demi Allah, aku nggak akan ngomong sama engkau 1 bulan. Tapi jangan nggak ngomong tapi dihubungin istri. Enggak. Rasul SAW pernah bersumpah tidak menghubungin istrinya 1 bulan. 1 bulan. 9 istri ditinggal. Ngunjungin tidak. Makanya dalam agama kita, proses memperbaiki pasangan kita itu yang pertama mau'idhah hasan. Yang kedua adalah wahjuruhunna fil madhaji. Tinggalkan istri-istrimu di ranjang. Jadi pisah ranjang itu boleh dalam agama kita dalam rangka memberikan pembelajaran kepada pasangan hidup kita, suami ya, dari suami kepada istri. Jadi kalau itu terjadi, maka tolong dicari tahu apa sebabnya. Bapak-bapak ya, kadangkala istri kita itu nggak tahu dengan kesalahannya, maka tolong dikasih tahu. Proses sebelum tidak menegur itu kan ada mau'idhah hasan. Sebagian kita mau'idhah nggak pernah diberikan, tahu-tahu langsung tidak menyapa istri. Oh, dia tahu sudah dengan kesalahannya. Engkau pernah nggak kasih nasihat nih? Dan kalau ngasih nasihat pasangan kita, tolong kasih nasihat dengan cinta. Rasulullah SAW pernah menghajar istrinya, yakni tidak menegur istrinya, tidak mendatangi rumahnya sampai 3 bulan, salah satu istri. Gara-gara omongannya kasar. Ditinggal sama Nabi SAW. Itu diperbolehkan dalam rangka memperbaiki istri. Bagaimana dengan istri? Ya, istri harus tahu diri. Posisi istri ini bukan posisi pemimpin. Istri posisinya adalah posisi pendamping, yang dia mendampingi. Ini pemimpin tanpa ada pendamping kayaknya hidupnya berantakan. Maka engkau lihat dengan cara apa engkau memperbaiki suamimu. Kadangkala ada istri yang memperbaiki suaminya dengan cara gugat cerai. Enggak, sudah, aku nggak akan lanjutkan rumah tangga ini kalau engkau tetap seperti ini. Sudah, engkau jangan sentuh aku mau gugat cerai. Boleh jadi itu terjadi dalam proses perbaikan. Maka jangan semuanya dengan cara tidak menegur. Dan berkaitan dengan perceraian juga, ketahuilah bahwasanya perceraian itu adalah akhir dari penanganan ya. Kalau sudah nggak bisa diobatin ya diamputasi seperti itu. Tapi kalau masih bisa diobatin, tolong dipertahankan. Kadang-kadang kita perlu mediasi. Gimana kalau ini sudah lama nggak bertegur sapa? Sedangkan siapa yang memulai? Istri nih, kalau tahu suaminya nggak menegur, bagaimana dia berusaha untuk mendekati suaminya, menegur suaminya, minta maaf sama suaminya, mendekati dan berharap suaminya memaafkan dia. Suami juga seperti itu. Tujuan berumah tangga ini bukan gagah-gagahan. Jadi laki-laki diciptakan itu, wanita bersama laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mengungguli, bukan jemaah, untuk saling melengkapi. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi apabila ada keluarga yang menyelenggarakan acara tahlilan? Kalau misalnya menyumbangkan ustadz di saat hari kematian, kemudian besarnya uang tersebut digunakan untuk tahlilan. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa tetangga kita, saudara kita yang muslim,
yang ditinggal mati oleh keluarga, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, kita ikut merawat jenazah. Engkau datang merawat jenazah, apalagi keluarga. Engkau ikut mensolati, engkau ikut menguburkan, kemudian engkau kirimkan makanan kepada mereka. Mereka sedang bersedih, jemaah. Subhanallah, ana merasakan sendiri, jemaah. Ketika ana tinggal mati oleh ibu rahimahullah, di sore hari itu jenazah ibu dibawa ke rumah. Semua kakak beradik sibuk ya ngurusin ibu. Mau isya itu, ana lapar sekali. Karena satu hari itu sudah nggak terlalu mikirin makan. Lapar sekali. Ana ngomong, sampai ana ke dapur ya. Tidak ada makanan. Ana lihat, oh ada ayam. Ana ambil paha ayam itu, ana makan. Ana mikir, kalau ana lapar, gimana sama saudara-saudara ana? Gimana sama anak-anak ana? Gimana sama ponaan-ponaan ana? Subhanallah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'am faqad atahum ma yushghiluhum. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far, bikinkan makanan kalian. Mereka kedatangan sesuatu yang membuat mereka sudah tersibukkan, nggak mikirin makan, nggak mikirin masak, padahal perutnya lapar. Maka kita diperintahkan untuk membantu keluarga kita. Akhirnya anak beli makanan online ya. Ketika datang itu makanan, semua pada makan, lapar mereka. Maka tugas kita ketika saudara kita meninggal dunia, kirimkan makanan kepada mereka. Kalau mungkin makan takut terlalu banyak, kita kasih uang, ya sudah, kita niatkan untuk membantu mereka, membeli makanan untuk kehidupan mereka. Ketika mereka gunakan untuk yang lainnya, yaitu urusan mereka. Tapi tadi, tolong kirimkan makanan. Perhatikan tetangga kita. Dia punya hak yang kadang-kala kita ketika belajar sunnah, akhirnya kita nggak tahu dengan sunnah-sunnah ketika saudara kita ditinggal mati. Oke, acara tersebut kita tidak sepakat sama mereka karena memang Nabi SAW tidak mencontohkannya. Tapi tetap hak-hak tetangga, hak-hak saudara kita diperhatikan. Sehingga tetangga kita tahu, oh ini fulan nggak ikut acara kita, tapi dia peduli sama kita. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Kita akhirnya nggak peduli sama mereka. Barakallahu fiik. Dan doakan mereka ketika antum kirimkan makanan, minta maaf ya, ana mungkin nggak bisa ikut acara ini, tapi ana tetap mendoakan yang meninggal dunia. Di situ ada keutamaan bela sungkawa kepada mereka. Duh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ana menyikapi anak yang berusia 12 tahun? Yang pertanyaannya terkadang membuat ana bingung karena ana tidak memiliki ilmunya. Seperti contohnya perbedaan hafalan kunut atau doa iftitah yang berbeda dengan yang biasa dibaca. Dan anak-anak tidak mau mondok. Dan walaupun mau mondok, sepertinya akan sulit untuk belajar di pondok yang bermanhaj salaf karena ayahnya masih tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang didapat sejak kecil. Mohon pencerahannya, Ustaz. Makanya orang itu harus belajar. Pertanyaan anak sebenarnya tidak membingungkan. Cuma masalahnya kita jadi orang tua sedangkan kita nggak lewat kitab nikah. Kita benar-benar tidak melewatin satu proses yang harus dilewati. Menjadi bapak itu ada sekolahnya, sedangkan kita nggak pernah sekolah. Menjadi ibu itu ada sekolahnya. Makanya seharusnya pelajaran yang diberikan kepada laki-laki itu tidak sama dengan pelajaran yang diberikan kepada wanita. Oh, bias gender nih Ustaz ya. Ini termasuk bentuk diskriminatif terhadap sikap diskriminatif kepada wanita. Enggak. Ini bentuk pemuliaan kepada wanita. Wanita itu datang bulan, laki-laki nggak datang bulan. Maka kenapa ada pelajaran khusus buat wanita yang tidak dipelajari sama laki-laki? Wanita itu hamil dan antum tidak hamil. Maka ada pelajaran khusus yang perlu dipelajari oleh wanita
ketika dia hamil, kemudian ketika dia proses mau melahirkan, itu ada pelajarannya, ada ilmunya. Ketika dia punya anak, ada pelajaran bagaimana anak ini tidak mati. Ada seorang anak bayi yang nangis terus, sama emaknya dikasih nasi jamaah, karena lihat lapar pola. Mati anaknya. Mati anak. Karena dia nggak belajar. Jadi semua orang sepakat bahwa laki-laki nggak sama dengan wanita. Makanya sampai orang-orang barat yang mereka menyeru kepada persamaan, nggak sama gitu. Ada hal-hal yang harus laki-laki yang melakukannya, dan ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh wanita. Ketika genteng bocor, laki-laki mengatakan persamaan laki perempuan, engkau yang memperbaiki genteng dulu. Nanti kalau bocor lagi aku gantian. Enggak lah. Ada hal-hal yang memang enggak, itu laki-laki yang lebih melakukannya di sana. Jadi ketika seorang wanita nggak belajar dan sekarang sudah punya anak dan anaknya bertanya, maka belajarlah. Dan salah satu bentuk belajar ya sekarang ini bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Ingat, ada ilmu yang wajib dan ada ilmu yang sunnah. Tolong kita semua ketika melangkah ke sesuatu yang wajib, disempurnakan dulu baru belajar yang sunnah. Maka itu nasihat anak, belajar. Kalau pertanyaan ada perbedaan doa iftitah, ya memang ada banyak macamnya. Sehingga anak dikasih tahu. Anak masih ingat ya. Ketika dulu SD, anak ditanya sama teman. Syafiq, kata dia, kamu kalau sujud baca apa? Oh, anak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, NU berarti kamu. Kalau kamu, katanya, kalau saya baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kadang-kala baca subhana rabbiyal a'la, Nabi baca subhanakallahumma bihamdika, baca lagi sajadah wasya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Ada banyak bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi karena orang ini nggak ngerti, akhirnya dia pikir, apa ini agama seperti ini? Padahal dua-duanya boleh. Doa iftitah juga sama, ada banyak bacaan. Ada bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada bacaannya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal, ada banyak bacaannya dan semuanya diperbolehkan. Itu pentingnya belajar. Begitu pula doa kunut. Kita tahu di masyarakat kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Anak-anak ini harus paham. Ketika dia sholat di masjid yang kunut, apa yang harus dia lakukan? Ketika dia sholat di masjid yang nggak kunut, artinya dia belajar kunut. Ketika dia lihat masjid ini nggak kunut, oh besok nggak sholat lagi dia di sana. Karena beranggapan kalau dia sholat di belakang imam yang nggak kunut, sholatnya nggak sah. Dan ini ilmu harus dipelajari. Ana pernah sholat jadi imam di kapal laut dari Surabaya menuju ke Kalimantan. Kan 24 jam atau 23 jam waktu itu. Sholat subuh mereka ngelihat anak dengan jenggotnya, foto-foto jadi imam loh. Sholat subuh nggak kunut tuh jamaah. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kata jamaah? Nggak sah sholatnya, nggak sah. Sholat lagi mereka jamaah. Sholat lagi mereka. Kenapa ini terjadi? Karena kurangnya ilmu. Kalau memang harus sholat lagi kalau imamnya nggak kunut, gimana yang haji 40 hari di Mekah imamnya nggak kunut? Bisa dibayangin siapa? Boh, ayo Abu Jeng boleh? Nggak ada. Maka perlunya ilmu tadi jawab. Jadi ada masalah yang khilaf di antara para ulama yang kita harus berlapang dada. Tapi tadi ada yang tidak mengajarkan itu. Beranggapan bahwasanya yang kunut sesat atau yang tidak kunut sesat. Enggak, ini khilaf dari zaman sahabat. Dan insya Allah ketika seorang belajar dan dia sudah yakin itu yang benar berdasarkan ilmu yang dipelajari dan dia ikutin dalil-dalilnya, udah bismillah. Maka itu pentingnya kita belajar. Apakah dibolehkan pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada ibu karena ayah sudah cukup sibuk dalam mencari nafkah? Dan bagaimana pola pengasuhan dan pendidikan yang terbaik dalam keluarga?
Ahibati fillah, kalau bicara yang ideal, maka suami itu menjadi kepala sekolah. Ibu jadi apa? Ibu jadi apa? Enggak. Ibu jadi sekolah, bukan jadi guru. Makanya dikatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu madrasah, bukan mudarrisah. Mudarrisah itu guru, cuma ngajar. Kalau kita lihat guru tugasnya apa? Memberikan informasi, ngajar, terus pulang. Kalau ibu jadi guru, neser kanak-kanak. Ibu selesai ya, ibu sudah ngajarin tadi ya. Selesai sudah. Loh bu, udah tahu sudah, saya sudah ngajar. Itu kalau ibu jadi guru. Enggak, ibu ini jadi madrasah. Semuanya. Kalau kita lihat kelengkapan madrasah itu, ada badan bimbingan jamaah ya. Kemudian ada pengawasan ya. Ada yang memikirkan kesehatannya anak-anak ya. Semua dipikirkan. Jadi ibu itu madrasah. Bapak adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak memperhatikan sekolahnya, berbahaya. Memang peran kepala sekolah itu banyak tidak turun langsung. Jadi kepala sekolah itu jarang yang ikut ngajar. Kadang-kala sekali-kali dia punya mata pelajaran gitu ya. Tapi kalau ngajar full enggak. Karena dia mengawasi, mengevaluasi, memperbaiki. Maka buat seorang ibu, yang idealnya kayak gitu. Jadi bapak nggak turun langsung. Karena bapak tadi udah sibuk bekerja. Dan buat emak-emak ya, yang dapat suami sibuk bekerja, maka tolong anak-anak itu diperintahkan untuk menghormati bapaknya. Wallah jamaah, banyak wanita itu nggak tahu perjuangan suami di luar. Bagaimana dia mungkin dimaki oleh atasannya, bagaimana dia dimarahi, bagaimana kerjanya sulit. Maka tolong ibu ini menanamkan kepada diri anak menghormati bapak. Jangan pernah menjelek-jelekan bapaknya di depan anak. Kenapa? Dia kepala sekolah. Kadangkala keberadaan kepala sekolah itu cukup datang saja, cukup. Sampai ada seorang anak yang ngomong sama bapaknya, "Bapak, jangan keluar lah bapak," katanya. "Hari ini jangan keluar ya. Bapak di rumah," kata bapak. "Oke," kata bapaknya. Hari Ahad mungkin. Akhirnya bapaknya baca buku. Anaknya ini main anaknya ini. Bapaknya nggak diajak main sama anaknya. Kata bapaknya, "Nah, bapak mau keluar aja ya. Engkau nggak main sama bapak ini," katanya. Ayah ada di sini aja. Kita sudah tenang." Jadi kadang-kadang keberadaan wujudnya ayah itu sudah cukup. Jadi ibu tadi yang kalau dapat suami tidak ikut dalam pendidikan anak, paling nggak dia jadi kepala sekolah. Kalau engkau butuh bantuan, minta sama suami tanpa memerintah. Ini buat para wanita ya. Memohonlah kepada suami tanpa memerintah. Kalau suami tidak mau, maka jangan memaksa. Kenapa? Engkau sudah cukup capek ngurusin anak, jangan konflik sama bapaknya. Karena engkau akan capek 2 kali. Engkau akan terus mengeluh, kayak gini nih bapaknya memang. Bapaknya udah nggak mau gitu. Seharusnya nggak kayak gitu, tapi ini bapak model kayak gitu. Engkau tahu bahwasanya Imam Bukhari itu nggak punya bapak. Imam Syafi'i menjadi Imam Syafi'i tanpa ada 1% pun peran bapaknya. 1% tidak ada. Karena dikatakan meninggal dunia ketika kecil atau ketika di kandungan ibunya. Nggak ada. Tapi kenapa bisa menjadi Imam Syafi'i? Karena ibunya itu bukan guru. Ibunya itu sekolahan. Maka nasihat ana tadi, ketika memang dapat suami yang ideal, alhamdulillah. Jangan pernah membandingkan suamimu sama suami kawan. Banyak wanita kadang-kadang mengatakan, "Ya Allah mas, iku mas bojone fulana mas, masya Allah mas, bi anake." Ya sudah situ kabin bi fulan. Jangan.
Barakallahu fikum. Dan kalau bicara tadi mondokkan anak, kita itu perlu banyak berdoa aja. Ada banyak hal yang secara akal kita nggak mungkin. Kalau sudah bicara, oh pasti kayak gini, minta sama Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. 5 tahun Umar bin Khattab itu memusuhi Nabi Muhammad SAW. 5 tahun. Sampai ada sahabat yang mengatakan nggak mungkin Umar masuk Islam kecuali keledainya bapaknya masuk Islam. Sampai seperti itu. Tapi ternyata berubah. Maka jangan putus asa. Bagaimana Ustadz? Apakah harus menjadi istri yang bekerja di rumah untuk mencapai istri soleha? Sedangkan posisi saat ini sedang LDR dengan suami yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ahibati fillah. Tadi kondisi orang beda-beda. Kalau kondisi idealnya perempuan itu di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kata Allah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian ya. Jangan kemana-mana buat wanita. Karena rumahmu adalah istanamu. Rumahmu adalah surgamu sebenarnya. Makanya perempuan itu lebih utama sholat di rumah apa di masjid? Di rumah. Padahal di masjid itu dapat 27. Lebih utama di rumah. Dan di rumahnya kalau di kamarnya itu lebih utama daripada di rumahnya. Jadi semakin dia tersembunyi, semakin lebih utama buat dia. Tapi kalau dia harus keluar karena keperluan, maka jangan sampai dia bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Kita lihat ya kenapa di luar itu laki-laki kalau melihat perempuan cantik ya. Karena kebanyakan wanita itu baru cantik kalau keluar rumah. Sebuah pertanyaan wajib bagi seorang suami kalau melihat istrinya bersolek, apa? Kalau lihat istrinya cantik, ya Masya Allah, entar kemana? Iya. Pertanyaannya mau kemana? Akhirnya jadi fitnah di luar perempuan itu. Maka kalau bicara, hendaklah perempuan tinggal di rumah. Kalau harus keluar rumah, itu ada perempuan yang memang tidak ada yang menafkahi dia. Dia seorang janda. Atau dia seorang jomblo. Yang nggak ada yang menafkahi, dia harus keluar bekerja. Maka tolong bekerjalah di tempat yang sesuai dengan syariat kita. Menjaga agamamu lebih utama daripada menjaga tubuh. Tubuh ini akan dimakan sama bangkai, sama tanah nanti menjadi bangkai. Sedangkan agama kita yang akan menyelamatkan kita dari api neraka nanti. Dan tubuh kita akan selamat juga pada akhirnya. Jadi kalau harus keluar bekerja, tolong pekerjaan yang benar. Kemudian kalau ternyata engkau sudah menikah, engkau sudah punya suami, tapi penghasilan suami tidak cukup, dan engkau mau membantu suami. Membantu suami bekerja, mencari nafkah, tidak harus dengan keluar rumah. Pintu rizki itu banyak. Pintu rizki yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal. Tawakal itu artinya berserah diri, menyerahkan kepada Allah. Hati tidak bergantung sama suami. Hati tidak bergantung dengan toko. Hati tidak bergantung dengan sawah. Tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Hati. Kalau usaha kita, kita usaha, kita kerja, kita mungkin buka usaha, tafadhol. Tapi hati tetap bersama Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak istighfar. Sudah suami berangkat kerja, engkau di rumah istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Ustaz, rizki itu kan harus diusahakan. Nah, antum sedang usaha. Karena rizki itu jamaah, ada yang dicari, ada yang mencari. Antum sering dapat rizki yang mencari antum. Tahu-tahu dapat kiriman nasi akikoh. Masya Allah. Antum dicari, orang itu kirim orang diketuk pintu rumah antum, antum sedang keluar rumah. Itu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian bagaimana menyikapi suami yang masih belum hijrah dan belum mau untuk belajar, tapi memberikan kebebasan kepada istri dalam menimba ilmu?
bahkan memberikan dukungan yang luar biasa sehingga semakin nampak perbedaan antara kami. Alhamdulillah, kau bersyukur kepada Allah dapat suami seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana pelayananmu kepada suamimu. Jadi istri ini usahakan benar-benar melayani suami yang menjadikan suaminya raja buat dia. Bukan cuma raja, Nabi SAW mengatakan suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maka ketika dapat suami seperti itu, layani dengan baik. Kemudian doamu lebih baik lagi. Kemudian di situ engkau perlu memohon kepada suami, ayolah bang, sekali-kali ikut kajian bang, gitu loh. Aku kepingin engkau yang jadi imam, engkau yang ngasih tahu aku, gitu loh. Mudah-mudahan dengan seperti itu suami dapat hidayah. Dan ajak suami baca Quran tadarus bareng umpamanya di waktu-waktu yang memungkinkan. Dan engkau sebagai seorang istri yang sudah hijrah, tolong ada perbedaan sikap sebelum dan sesudah hijrah. Tunjukkan kepada tetangga-tetanggamu. Bukan untuk pamer ya, tapi untuk menunjukkan sunnah itu indah. Bagaimana Ustaz, izin bertanya, menyikapi perbedaan mazhab dalam rumah tangga? Istri dan anak 1 dan 2 ikut mazhab Syafi'i, sedangkan suami dan anak ketiga cenderung ke mazhab Hanafi dan Hambali. Suami suka nyenggol saya yang sudah berwudu karena merasa tidak batal, sedangkan saya capek juga harus mengulang-ulangi wudu lagi. Ya wudu tetap wudu. Mau gimana sekarang? Ketika orang belajar mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Syafi'i Imam Syafi'i berpendapat batal jemaah, menyentuh istri batal ketika sudah berwudu, dan konsekuensinya harus wudu. Terus bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Sabar, sabar. Dan boleh jadi engkau ketika mau sholat benar-benar nunggu suami pergi supaya nggak digodain sama suami. Dan engkau juga bisa pelajarin, kenapa ya kok suamiku maksa banget seperti itu. Engkau pelajari, boleh jadi ada dalil yang lebih kuat di mazhab Hambali atau Hanafi yang berpendapat bahwasanya menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya banyak ya. Apakah diperbolehkan perempuan berangkat safar tanpa mahram? Jemaah, ingat ya, safar ini bukan bicara umroh, bukan bicara haji. Safar, pokoknya perjalanan mau ke Surabaya kita. Kalau dalam hitungan jumhur ulama lebih dari 80 kilo itu terhitung safar umpamanya. Jadi nggak boleh. Karena ada perempuan yang tanya, gimana Ustadz, saya mau berangkat umroh tapi nggak ada mahram. Padahal dia berapa kali ke Surabaya tanpa mahram, nggak pernah tanya. Urusan mau umroh baru tanya gitu loh. Urusannya ini mahram bukan dengan haji sama umroh, tapi urusannya dengan safar. Karena orang Mekah itu nggak perlu umroh kalau mau haji, nggak perlu safar kalau mau umroh sama haji, tinggal berangkat langsung dia melaksanakan haji dan umrohnya. Jadi kalau bicara hukum safarnya memang ada khilaf, dan jumhur ulama berpendapat wanita tetap nggak boleh safar kecuali dengan mahram ya. Bagaimana dengan haji? Para ulama ini berbeda pendapat apakah adanya mahram untuk yang hajinya butuh safar itu menjadi syarat wajib atau tidak. Dalam mazhab Hambali, kalau perempuan itu nggak ada mahramnya, walaupun secara finansial dia mampu berangkat haji, maka dia belum istita'ah. Artinya dia belum mampu dan dia nggak wajib berangkat haji. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Imam Syafi'i berpendapat kalau dia sudah wajib berangkat haji, dia wajib berangkat. Nggak ada mahramnya, oke. Boleh berangkat asalkan ada jaminan keamanan. Ini buat haji yang wajib. Karena ada haji yang sunnah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Seperti itu. Baik, kalau bicara sholat 5 waktunya muslimah, apakah lebih baik di hotel atau berjamaah di Masjid Haramain? Sekarang engkau datang ke sana mau kemana?
Datang ke Madinah memang tujuannya apa? Sholat di Masjid Nabawi. Ya udah sholat, nggak apa-apa. Kalau dikatakan lebih utama mana Ustaz ya, di kamar ya, boleh lebih utama mungkin di kamar. Tapi begini jemaah, zatul ibadah, artinya ibadah itu sendiri lebih utama untuk diperhatikan daripada tempat dan waktunya. Contohnya, antum mau sholat di masjid, kita mau sholat di masjid, adzan nih, entar lagi qomat, sedangkan antum lapar dan di hadapan antum ada makanan. Antum kalau makan kehilangan jamaah. Lebih utama mana? Antum selesaikan makan atau antum ke masjid sholat berjamaah? Jamaah. Makan. Karena yang lebih diutamakan itu adalah ibadah itu sendiri daripada tempatnya. Jadi kalau antum ke masjid mikiri makan, apa gunanya? Ya Allah, cik lapar cuma kepingin 27 rakaat, terpaksa sudah ini itu rame sampai imamnya assalamualaikum antum lupa, sudah salam nih imam. Karena sebagian orang tadi dia memikirkan tempat dan fadilah jumlah apa amalan tersebut, tapi lupa memikirkan kualitas dari ibadah itu sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW melarang seorang itu sholat sedangkan dia punya keinginan ke toilet. Jangan, selesaikan dulu. Anak selesaikan tapi kehilangan jamaah, nggak apa-apa. Yang penting antum sholatnya khusyuk nantinya. Begitu pula yang berkaitan tadi dengan makanan. Nah, bagi para wanita ketika dia mau sholat di rumahnya, umpamanya di hotel, di kamarnya, boleh, silahkan. Karena memang perempuan itu tidak dianjurkan berjamaah, tidak dianjurkan berjamaah, tapi tidak dilarang berjamaah. Makanya kalau bicara sahabat wanita Nabi SAW, sebagian itu sholatnya di masjid. Tetap dia ingin mendapatkan kekhusyuan. Dia mengatakan kalau aku dengar suaranya Nabi SAW, lebih apa? Lebih nikmat umpamanya sholatnya seperti itu. Dia ingin mendapatkan fadilah kekhusyuan itu, maka silahkan. Nah, kalau bicara ketika safar umpamanya dia lebih utama mengambil rukhsah qasar. Ingat ya, rukhsahnya musafir itu adalah qasar, bukan jama'. Karena jama' itu rukhsah bukan hanya untuk musafir. Orang sakit boleh jama', hujan deras boleh jama', kita sholat di masjid di jama' sholatnya boleh. Tapi kalau qasar itu khusus buat musafir. Artinya umpamanya ibu-ibu ini milih sholat di kamar, nggak ke Masjid Nabawi, nggak ke Masjidil Haram, ya udah dia sholatnya 2 rakaat qasar. Ketika dia masih hitungannya safar ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Apa Ustaz? Nah. Ada pertanyaan. Apa anak ada orang sopan ini? Siap, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Ustaz, saat ini RTN ada program menghafal doa-doa sholat lebih dari 1. Jadi yang ingin ditanyakan oleh Umar itu ketika doa rukuk dan doa sujud itu Ustaz, misalkan kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik, apakah harus membaca subhana rabbiyal a'la dulu atau langsung? Kemudian kan ada kadang di doa rukuk ada Allahumma laka raka'tu Ustaz. Apakah di doa sujudnya harus Allahumma laka sajadtu atau boleh doa yang lain? Kemudian misalkan juga ketika iktidal Ustaz, ketika rakaat pertama kita pakai bacaan mi'as samawati wal ardi. Kemudian lupa ketika rakaat ketiga kita pakai yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Itu saja penjelasannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara bagaimana memix bacaan yang beragam, yang mana kita sudah terbiasa dengan bacaan tertentu. Kita sudah biasa baca subhana rabbiyal azimi ketika ruku, sujud baca subhana rabbiyal a'la. Bolehkah kita umpamanya
ketika ruku membaca subhana rabbil azimi, ketika sujud kita baca bukan subhana rabbil a'la. Boleh. Sebaliknya juga boleh. Tapi memang ulama menganjurkan ketika kita di ruku itu membaca subhana rabbiyal a'la, ya udah baca itu aja. Yang banyak baca itu nggak apa-apa. Tidak dicampur gitu dengan bacaan yang lainnya. Tapi bacaan subhana rabbil a'la, kalau nanti ruku yang sujud yang selanjutnya kita mau baca yang lainnya, boleh. Dan plus doa, kalau memang ternyata imamnya panjang, kita tambahin doa. Bacaan ruku sujudnya dicukupkan dengan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la umpamanya, atau wabihamdihi, kemudian setelah itu ditambah dengan doa. Jadi juga tadi bicara waktu i'tidal, di rakaat pertama kita baca i'tidal yang mil'as samawati wal ard, yang i'tidal kedua kita membaca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh ya, nggak ada larangan. Tapi yang dianjurkan itu di satu bacaan itu baca itu saja. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi nggak perlu digabung dengan sajdah wajhiyah. Allahumma laka sajadtu umpamanya, nggak perlu digabung, dicukupkan dengan satu. Kalau mau diulang-ilangi nggak apa-apa, silahkan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan bagi yang baru belajar, tolong juga dipelajari artinya ya. Memang jamaah kita kalau sudah baca, kalau sudah hafal sesuatu dan sudah seperti air, kadangkala kita tidak lagi menghayatinya. Baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la. Kadang-kadang kita mikir apa, tetap baca subhana rabbil a'la. Tapi kalau kita baru menghafal Allahumma laka sajadtu, itu masih berusaha mengingat. Maka tolong bacaan-bacaan yang sudah dihafal itu diulangi lagi tentang maknanya. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang terakhir. Ibu saya punya penyakit jiwa dan berdampak buruk karena kalau sudah marah suka ngomong kotor dan mukul-mukul. Dan ini ditiru oleh cucunya. Apakah saya termasuk anak yang durhaka jika memasukkan ibu saya ke rumah sakit jiwa? Barakallahu fiik. Jadi kondisinya ini seperti orang yang sakit. Ada orang yang sakit kita rawat di rumah. Ibu kita sakit kita rawat di rumah. Karena memang masih bisa disembuhkan di rumah. Tapi ada kondisi yang nggak bisa. Kalau dirawat di rumah akan semakin parah. Maka seorang anak membawa ibunya ke rumah sakit dalam rangka mengobati ibunya, nggak apa-apa. Bahkan boleh jadi itu lebih baik. Bukan membuang ibunya. Ini kalau bicara tadi dalam rangka ngobatin. Karena ada orang yang memang di rumah sakit jiwa itu bayar jamaah. Iya kan? Bayar nih. Mau yang seperti apa bayar kita. Jadi tolong perhatikan niatnya apa. Bukan membuang ibu, tapi merawat ibu. Bagaimana berusaha untuk menyembuhkan ibu ya. Karena boleh jadi usaha kita juga nggak maksimal. Coba diruqyah ibunya. Kalau memang tadi kondisinya akan berdampak kepada anak-anak, bagaimana ibu tetap di rumah tapi dipisahkan dari anak-anak? Itu salah satu usaha. Dibikinkan pavilion sendiri ya. Ibu itu mungkin butuh seorang yang dampingi, ada pendampingnya. Adalah usaha ketika memang masih bisa diobatin di rumah. Tapi kalau nggak bisa harus ke rumah sakit. Karena ada orang yang pulang dari rumah sakit mendingan jemaah. Ada yang seperti itu. Jadi tolong jangan niat untuk membuang ibunya, tapi niatkan untuk mengobatin ibundanya. Jemaah, itu yang dapat Ana sampaikan ya. Ana mohon maaf karena mungkin udah sampai jam 10 tadi jemaah. Ana hanya bisa sampai di sini. Kalau bicara di sini ada hadiah, Ana mau kasih buat yang paling tua di sini. Iya, buat ibu-ibu dulu. Masih ada hadiahnya di situ? Masih, Ustaz. Baik. Siapa yang paling tua di sana? Yang umur 100 tahun ada? 90? 90? 80? 70? 70? Tidak. Subhanallah ya.
Kata Nabi SAW ya. Hah? 70 tahun ada. Ada, alhamdulillah. Ini orang yang langka, kasih hadiah. Karena kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat 70. Sedikit. Maka yang sudah mendekati 60 atau 60 ini harus siap-siap. Nah, karena sedikit kata Nabi umatnya yang bapak-bapak sini. Mungkin bisa disampaikan ke direktur RSU. Mungkin bisa disampaikan ke direktur RSU yang ada di sini. Nanti habis acara. Siap. Taib, yang paling tua bapak-bapak. Bapak-bapak yang umur 70. Bayangin ya. Memang benar-benar sudah langka kata Nabi SAW. Nah, 69. Siapa? 65. 64. Oh, nggak apa-apa 64. Maju yang 64. Yang 64 maju. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Hayakumullah, Masya Allah. 64 ini udah lebih dari umur Nabi SAW. Taib jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan. Kita ini mau kasih kenang-kenangan buat, alhamdulillah ada Direktur Rumah Sakit Umum Bondowoso. Benda besar ikut hadir. Kami harap untuk maju ke depan. Masya Allah, barakallahu fikum. Tidak kayak direktur beliau ini. Direkturnya antum, Masya Allah. Jazakallah, terima kasih banyak nih atas kehadirannya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Hayakumullah, barakallahu fikum. Silakan duduk sebelah sini nih. Baik, Anda kembalikan ke moderator. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.